Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai the symbolic use of plants and animal yang beranggotakan Aulia Mariana, Cindy Marisa, Dila Lailatul Arafah, dan juga Mila Rashmi Almalia. Pada bagian pertama menjelaskan mengenai pohon dan tanaman kudus. Dahulu, orang-orang melakukan pengorbanan pada pohon untuk mendapatkan nikmat dari makhluk halus yang mendiami pohon tersebut. Pohon tidak hanya menampung roh dan juga dewa, tetapi seringkali menjadi simbol keabadian dan kelahiran kembali yang berkelanjutan. Ide tentang pohon ini yang terbentuk poros pusat aliran energi antara alam supranatural dan juga manusia mengambil banyak bentuk. Pohon ini berakar di dunia bawah dan menghubungkan bumi ke kerajaan surga. Nah, ini itu menjadi simbol yang hampir universal dan terkadang menjadi metafora untuk seluruh ciptaan. Bahkan di dunia kontemporer pun, salah satu tujuan ilmiah utama pada abad ke-21 yaitu menggambarkan pohon kehidupan baru, yaitu pohon genetik yang menghubungkan semua makhluk hidup yang menggunakan filogeni berdasarkan analisis DNA atau arti baru untuk simbol kuno ini. Dalam Alkitab, pohon kehidupan terletak di tengah Taman Eden, tempat kelahiran atau tempat manusia, di mana tatanan ilahi memerintah atas semua makhluk hidup. Kontras dengan itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dengan buah terlarangnya yang pada akhirnya menyebabkan jatuhnya manusia. Banyak tradisi yang menempatkan pohon kehidupan di gunung suci atau di alam paradisiakal, di mana sumber makanan spiritual akan memancar dari situs akar. Melalui pohon ini, manusia dapat melampaui sifat rendah mereka menuju humanity, mencapai keselamatan atau melepaskan diri dari siklus penderitaan abadi. Sama halnya tercantum juga dalam Al-Quran mengenai pohon kehidupan dan juga buah terlarang yang menyebabkan jatuhnya manusia ke bumi. Lalu dalam Taoisme Cina, buah dari pohon kehidupan juga dapat memberikan keabadian, seperti misalnya persik atau Prunus persica. Persik surgawi yang legendaris tumbuh di taman mitos dari Ibu Suri dari barat, di mana pohon persik mekar dan berbuah sekali setiap 3000 tahun. Manusia yang diundang ke mejanya dan memakan buah persik bisa hidup selamanya. Dalam mitologi Yunani, Romawi kuno, para dewa memakan atau meminum ambrosia yang harum. Pikir mereka menjadi pernafasan ilahi bumi dan nektar manis yang dihasilkan oleh bunga. Untuk diberikannya mereka awet muda dan kebijaksanaan abadi. Pohon penghasil makanan lainnya telah muncul sebagai pohon kehidupan, yaitu pohon ara di Mesir, zaitun, kurma, dan delima di Timur Tengah. Simbolisme kosmik mereka tampaknya berkembang dari sekte yang merupakan perwujudan dari ibu bumi yang subur. Upacara kesuburan biasanya dilakukan dan berpusat di atas pohon, terutama pohon yang gugur. Bunga musim semi memberikan simbol yang meyakinkan untuk siklus kematian dan juga kelahiran kembali. Kemungkinan asal mula pohon besar yang kemungkinan merupakan ritus kesuburan berbasis pohon. Terkadang pohon kosmik dapat dibalik untuk menunjukkan akarnya dan menarik keluar kekuatan spiritual dari surga. Di India dan Asia Tenggara, pohon beringin suci atau Ficus bengalensis adalah modelnya simbolisme pohon kosmik terbalik. Karena sifatnya yang luar biasa dan kuat, akar dan batang udara, dan diantaranya kuil kecil kadang-kadang dibangun. Lalu ada spesies Ficus microphylla. Pohon ini sakral di Tiongkok karena batangnya yang keriput yang tampaknya dibentuk oleh aliran kekuatan besar. Umat Buddha menghormati dengan penghormatan khusus pohon bodhi di taman di dekat kuil Mahabodhi, tempat duniawi di mana Buddha mencapai pencerahan. Lalu selanjutnya ada pohon ek. Pohon ek atau oak tree adalah salah satu pohon yang paling banyak dihormati karena secara mitologis kepercayaan di Eropa kuno, pohon ek ini yaitu pohon yang terkait dengan penciptaan manusia atau humanity.
Untuk orang Yunani, pohon ek ini didedikasikan untuk Zeus. Bagi orang Romawi, itu adalah pohon suci Jupiter. Dan bagi suku Teotonik, pohon ek adalah pohon Thor. Pohon ek adalah pohon surgawi dari Celtic Druid. Dan semua upacara ritus berlangsung di bawahnya atau di sekitarannya. Di Epirus, Yunani, wilayah yang terkenal dengan badai dahsyatnya, dan juga seni meramalnya masa depan dengan bantuan pepohonan. Pohon ek ini berbicara melalui suara para pendeta wanita yang menafsirkan gemersik daun dari pohon ek. Lalu selanjutnya ada pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon yang diberkati di dunia klasik. Agama Ibrani, Kristen, dan Islam memainkan peran sentral dalam semua peradaban yang berkembang di sekitaran Laut Mediterania. Simbolisme perdamaian dari zaitun ini sudah sangat kuno. Cabang zaitun milik Nuh merpati dibawa kembali dari Gunung Ararat sebagai munculnya era baru dan damai siap untuk memulai. Di Yunani kuno, zaitun adalah pohon suci Athena, hadiah dari Dewi Athena yang melindungi kota dan penduduknya, serta rangkaian daun zaitun dinobatkan sebagai pemenang di Olimpiade, melambangkan kemuliaan dan juga keabadian yang abadi. Bangsa Romawi memuja pohon zaitun sebagai simbol kemenangan dan dimahkotai skuadron penunggang kuda mereka dengan cabang zaitun sebagai tanda kehormatan besar. Zaitun terkait dengan ritual Kristen utama. Salah satunya tanaman ekaristik dengan gandum dan juga anggur. Dan hadir di tempat sakramen yang melibatkan pengurapan atau pengurapan dengan minyak zaitun. Baptisan, pengukuhan, penahbisan, dan penyucian yang ekstrim pada saat kematian. Dalam Islam, pohon zaitun dianggap sebagai poros dunia dan melambangkan dunia Nabi Muhammad. Selama ribuan tahun, kuil, gereja, dan juga masjid di cekungan Mediterania dan sekitarnya diterangi dengan minyak zaitun dan menjadikannya sempurna sebagai simbol cahaya. Pohon linden atau jeruk nipis memainkan peran penting dalam mitologi Jerman seperti pada legenda Siegfried atau Sigurd yang membunuh naga kuat dan menjadi kebal setelahnya. Saat melakukan ini, daun linden mendarat di punggungnya dan di antara miliknya tulang belikat membuat area ini rentan. Kemudian dia meninggal karena luka yang dideritanya. Legenda ini seperti yang analog dari Achilles Yunani dan juga Esfandiar Persia dapat dibaca sebagai metafora simbolis ilusi pada kekebalan manusia. Di beberapa daerah di Eropa, linden adalah pohon keadilan di mana para hakim berkumpul mendengarkan tuntutan dan pertahanan dan akhirnya mengeluarkan keputusan. Itu juga merupakan pohon yang persahabatan dan juga komunitas yang titik fokus untuk kehidupan di desa. Di Eropa Timur hingga saat ini, wanita mencurahkan persembahan di bawah pohon linden berharap dapat meningkatkan kesuburannya. Lalu ada pohon kurma. Pohon kurma adalah salah satu simbol paling kuno dari pohon hidup atau Tree of Life dan lambang kemenangan. Di Afrika Utara, Arab, dan Timur Tengah, kurma adalah makanan tradisional. Sebuah oasis yang penuh dengan pohon kurma pasti terlihat seperti pemandangan. Lalu ada baobab. Baobab memiliki tempat khusus dalam agama dan juga kosmos Afrika. Di seluruh benua ada kepercayaan bahwa roh leluhur yang tinggal di baobab tertentu dan masyarakat tradisional selalu menghormati dan juga mengkeramatkan pohon ini. Dan pohon ini adalah simbol yang berkaitan erat dengan kesuburan, kedamaian, dan pertanda baik meskipun sebaliknya dapat terjadi jika pohon itu tidak dihargai. Lalu selanjutnya ada teratai suci. Teratai suci adalah tanaman yang berakar kuat dalam budaya Asia. Bunga teratai melambangkan kelahiran kembali, kehidupan kosmik, dan akhirnya penciptaan itu sendiri. Ini berasimilasi ke dalam berbagai agama dan juga kepercayaan dari India hingga Jepang. Dalam agama Hindu, sebuah teratai suci mekar dari pusar Wisnu, sementara dia beristirahat di atas air, dan Brahma muncul dari bunga ilahi itu. Dalam ikonografi Buddha sering digambarkan teratai yang bersih, dan tanaman ini melambangkan kemurnian jasmani dan rohani yang melayang di atas air berlumpur yang melekat pada keinginan duniawi.
Lalu bisa dilihat pada gambar adanya biksu Buddha di kuil Doi Suthep, Chiang Mai, Thailand, memegang bunga teratai saat berdoa. Menurut Friedman, rempah-rempah memegang tempat unik dalam sejarah simbol tumbuhan. Selama hampir 2000 tahun, mereka memicu imajinasi kolektif orang Eropa dan Asia yang belum pernah ada dalam kelompok tumbuhan lainnya. Mereka adalah simbol surga duniawi. Aroma mereka menawarkan sekilas surga dan merupakan parfum kesucian. Akhirnya sebagai simbol kekayaan. Merekalah yang mengemudi kekuatan untuk jaringan perdagangan global pertama yang membentuk dunia kontemporer. Nah, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saya sendiri, Cindy Marisa, mengenai bunga sebagai simbol. Nah, bunga sebagai simbol ini sejak saat pertama peradaban, bunga telah mengambil bagian dari aktivitas dan perayaan kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya orang-orang itu memilih bunga sebagai untuk hadiah teman dan juga kerabat, untuk altar dan kuil. Nah, altar ini adalah bangunan apapun di mana kurban atau persembahan lainnya dipersembahkan untuk tujuan religius, atau tempat sakral di mana upacara keagamaan berlangsung. Altar biasanya ditemukan di dalam tempat pemujaan, biara, dan tempat-tempat suci lainnya. Lalu biasanya juga untuk karangan bunga yang diletakkan di atas makam. Nah, penggunaan bunga umumnya terkait dengan interaksi sosial dan banyak aturan yang mengatur variasi, warna, dan jumlah bunga yang harus dipilih untuk acara tertentu. Nah, sebagai contoh di sini ada gambar dari tradisi Maya, di mana tradisi ini adalah sebuah tradisi yang terkait dengan ritual musim semi. Nah, di sini tuh diatur jenis bunganya, lalu warna bunganya seperti apa. Nah, tradisi ini berasal dari daerah Beja di negara Portugal. Lalu selanjutnya ada Ikebana klasik. Nah, Ikebana ini berasal dari Jepang, tetapi telah meluas ke seluruh dunia. Nah, dalam bahasa Jepang, Ikebana ini juga dikenal dengan istilah kado, yaitu K-nya itu bunga dan Do-nya itu jalan kehidupan, yang lebih menekankan pada aspek seni untuk mencapai kesempurnaan dalam merangkai bunga. Nah, susunan bunga ini mengikuti skema yang ketat. Nah, di sini cabang atas ini melambangkan surga, lalu yang tengah melambangkan kemanusiaan, dan yang lebih rendah ini melambangkan bumi. Nah, umat manusia adalah perantara antara bumi dan juga surga. Nah, Ikebana klasik ini adalah sebuah seni merangkai bunga yang memanfaatkan berbagai jenis bunga, rumput-rumputan, dan tanaman dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya. Lalu selanjutnya ada makna ganda bunga. Nah, makna ganda bunga juga hadir dalam berbagai mitos dan legenda seperti asal-muasal anemon, yaitu anemon coronaria. Nah, di sini ada gambar bunga dari anemon coronaria. Nah, bunga yang melambangkan kefanaan hidup yang rapuh. Anemon ini terkadang muncul dalam penggambaran penyaliban dan juga diidentifikasi dengan bunga-bunga yang muncul dari tempat Adonis tewas. Nah, salah satu dari mitos atau legenda dari bunga anemon coronaria ini adalah yaitu pada saat Dewi Aphrodite, yaitu dia ini mengetahui bahwa Adonis itu adalah salah satu tokoh pemujaan yang sangat kompleks pada masa-masa klasik. Si Dewi ini tuh tahu bahwa Adonis itu ditakdirkan untuk mati pada saat ia sedang berburu, dan Dewi ini mencoba mencegahnya untuk si Adonis itu tidak melakukan aktivitas tersebut, ya, yaitu berburu. Namun pencegahannya itu sia-sia. Nah, pada suatu hari Adonis itu akhirnya dibunuh oleh babi hutan ketika ia sedang berburu. Nah, ketika Dewi ini menemukannya sekarat, dia mengubah darahnya menjadi anemon. Sejak saat itu, bunga tersebut dikaitkan dengan kematian dini dan kesedihan. Lalu selanjutnya adalah bunga memiliki arti simbolis. Nah, di Cina, beberapa bunga memiliki arti yang sangat simbolis, terutama yang berbunga di musim dingin seperti bunga aprikot, yaitu Prunus mume, ini yang sebelah kiri yang ini, lalu ada bunga persik, yaitu Prunus persica yang sebelah kanan. Nah, di mana bunga-bunga ini berkembang dalam kondisi yang keras, dan begitu pula dengan metafora untuk pencapaian manusia melawan kesulitan hidup.
Nah, di negara-negara Asia lainnya seperti di India, bahasa bunga dapat dilihat dari keindahannya yang luar biasa di pasar bunga tradisional, di mana hasrat terhadap alam dan simbolisme itu berbaur dengan kepekaan yang halus. Lalu selanjutnya ada simbolisme dari buah dan benih. Nah, keragaman buah-buahan merupakan ekspresi dari hubungan ekologi yang dibangun tumbuhan dengan hewan dan kondisi abiotik ekosistemnya. Di dunia Romawi, buah-buahan adalah atribut nimfa Pomona dan melambangkan kemakmuran dan kesenangan duniawi, tetapi juga digunakan untuk mewakili kelimpahan surga. Nah, selain buah, ada pula benih. Nah, benih ini biasanya dapat membantu orang dalam pengejaran dan upacara keagamaan mereka sebagai Rudraksa Mala Rosario. Nah, di sini ada salah satu gambar yaitu peziarah yang menggunakan rompi dan karangan bunga yang terbuat dari biji rudaksa ya. Jadi pemanfaatan dari buah dan benih ini. Nah, biasanya rompi ini tuh terbuat dari 108 biji kasar Eleocarpus ganitrus telah dilakukan selama berabad-abad. Benih yang digunakan oleh umat Hindu, Sikh, dan Buddha untuk doa meditasi memiliki variasi yang tidak biasa dalam jumlah alur yang menutupi permukaannya. Nah, ini bisa dilihat ya, rekan-rekan, salah satu dari benih-benihnya itu dibuat rompi seperti ini. Lalu ada contoh dari buahnya itu. Yang pertama itu ada apel ya. Secara luas dianggap sebagai simbol cinta dan hasrat seksual sehingga biasanya menunjukkan godaan dalam tradisi Kristen karena persamaan yang sama sekali salah dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Apel ini hadir dalam beberapa mitos seperti dalam 12 karya yang dialami oleh pahlawan Yunani Herakles yang memenangkan apel emas keabadian yang disimpan di tanam Hesperides, yaitu apel emas perselisihan yang dikirim oleh Dewi Eris yang tidak diundang ke pernikahan Thetis dan Palus adalah penyebab utama perang Troya. Nah, yang selanjutnya adalah anggur. Dalam pemujaan Dionysus, anggur adalah ramuan yang menyatukan manusia dan dewa. Buah anggur adalah salah satu simbol kesuburan dan kehidupan tertua. Lalu, anggurnya memiliki peran religius yang sangat penting karena umat Katolik percaya bahwa ritual meminum anggur selama Ekaristi adalah darah penebusan Kristus dan bukan sekadar simbol. Anggur juga penting secara seremonial dalam Yudaisme, penting dalam Zoroastrianisme. Nah, selanjutnya ini ada buah delima ya, di mana buah delima ini memiliki anatomi yang tidak biasa dengan banyak biji merah yang tertutup dalam selubung kulit dan menyebabkan banyak makna lambang dari keragaman kosmik hingga kesetiaan terhadap raja yang berkuasa atau kesuburan dalam pernikahan. Salah satu makna ini berbentuk tunggal karena terkait dengan mitos kedatangan kembali yang kekal. Nah, suatu hari ketika Dewi Yunani Romawi sedang mengumpulkan bunga di padang rumput, bumi terbuka dan pamannya Hades muncul dan membawanya untuk menjadi ratunya di dunia bawah. Nah, ibunya yang berduka mencarinya ke seluruh dunia dan karena dia tidak menemukannya, ladang tidak menghasilkan jagung sama sekali dan manusia akan dikutuk jika Zeus tidak meyakinkan Hades untuk melepaskan Persephone. Nah, sebelum pergi, Hades membujuknya untuk memakan beberapa biji delima yang dia terima, tapi dia tidak menyadari konsekuensinya. Nah, semua orang yang makan sesuatu di dunia bawah tidak diizinkan untuk pergi secara pasti. Jadi dia dipaksa untuk kembali selamanya. Mitos Yunani Romawi ini menjelaskan suksesi musim di mana kegembiraan ibu dan anak yang bersatu kembali adalah musim semi dan musim panas, kesedihan perpisahan, musim gugur, dan juga musim dingin. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu di Lailatul Arafah terkait simbolisme tumbuhan di lukisan Eropa. Pemikiran abad pertengahan mengadaptasi kode-kode simbolis utama ini dari zaman kuno menjadi konsepsi teologis baru tentang kosmos, memaksakan dikotomi yang berbeda antara yang baik dan yang jahat. Seni romantik sangat kaya akan simbol dan manuskrip abad pertengahan yang diterangi. Terutama buku jam para raja dan bangsawan adalah sumber informasi tentang penggunaan simbolis tanaman. Selama abad-abad ini, alegori dan metafora tumbuhan biasanya digunakan untuk mewakili kebijakan tak berwujud dan keinginan
keinginan duniawi. Di antara para intelektual, karya seni ini dipandang sebagai sifat kedua dan transmutasi materi secara alkimia. Seniman menggunakan simbol alkimia ini untuk merumuskan kembali tahapan fundamental penciptaan dunia dan untuk berkomunikasi dengan lingkaran terbatas dari para inisiat, sebuah badan bersama dari nilai-nilai moral dan intelektual yang penting. Selama akhir Renaissance, sebagian besar pembenaran ikonografis ini diterbitkan dalam serangkaian risalah dan seniman menggunakannya untuk memberikan ekspresi yang efisien pada simbol yang paling umum dan artinya yang sesuai. Pada abad ke-17 dan ke-18 ini, bahasa simbolik yang begitu lama menjadi bagian dari budaya humanistik berangsur-angsur dikosongkan dari makna yang lebih dalam. Lukisan-lukisan gerakan romantisme dan simbolisme pada abad ke-19 serta surrealisme abad ke-20 ini menegaskan kembali konsepsi seni yang anti-naturalistik yang menyatukan makna baru bagi tumbuhan yang diambil dari imajinasi dan akal bawah sadar manusia. Selanjutnya yaitu simbol nasional dan politik. Sepanjang sejarah, banyak tumbuhan menjadi simbol wilayah, negara, atau gerakan politik, seperti kasus silpium. Silpium ini adalah tanaman Afrika Utara yang ditemukan pada abad ke-6 sebelum Masehi di pegunungan yang mengelilingi Kirene. Koloni Yunani di pantai Libya saat ini diperdagangkan untuk keperluan medis dan kuliner dan dieksploitasi secara berlebihan sebagai sumber kekayaan. Menjadi punah pada abad pertama Masehi, kepunahan tanaman ini yang pertama tercatat dalam sejarah. Naturalis Pliny the Elder ini menulis bahwa tanaman terakhir diberikan kepada Kaisar Nero. Sebagai keingintahuan tunggal, saat ini kita dapat melihat sekilas silpium ini melalui analisis ikonografi koin yang sering kali menggambarkan tanaman uniknya. Selanjutnya yaitu Cyperus papyrus. Selama lebih dari 3.000 tahun, delta Nil ini mendukung rawa papirus yang luas yang memasok batang papirus untuk pembuatan bahan tulisan purbakala. Tanaman papirus ini digambarkan di mana-mana dalam lukisan dinding serta motif dekoratif. Papirus ini berasal dari Mesir yang paling berharga dan merevolusi cara orang menyimpan catatan dan bertukar informasi. Selanjutnya yaitu The War of the Rose. Rangkaian ini yaitu perang saudara dinasti berdarah antara pendukung rumah saingan Lancaster dan York, masing-masing diwakili oleh mawar yang berbeda untuk tata Inggris. Perang berakhir dengan kemenangan Lancastrian Henry Tudor yang mendirikan House of Tudor. Raja Henry yang ke-7 ini pada akhir perang memilih untuk melambangkan perdamaian melalui mawar baru yang menggabungkan mawar merah Lancaster dan mawar putih York menjadi satu mawar Tudor yaitu merah dan putih. Selanjutnya yaitu ada violet. Ketika Kaisar Napoleon Bonaparte turun tahta pada tahun 1814, dia segera dibuang ke Pulau Elba. Namun sebelum pergi, dia memberitahu para pengikutnya bahwa dia akan kembali ketika musim bunga violet lagi. Akibatnya pernyataan tersebut, violet menjadi simbol yang diakui para pendukungnya. Ketika dia akhirnya melarikan diri dan muncul kembali di Paris, dia dikirim dengan buket bunga violet dan disebut dengan ayah dari violet. Selanjutnya yaitu krisan. Krisan adalah bunga kekaisaran Jepang yang melambangkan kerendahan hati dan kehidupan sederhana. Kaisar Jepang duduk di tahta krisan. Ordo tertinggi krisan ini adalah tatanan kehormatan tertinggi di negara tersebut. Musim cherry blossom adalah fenomena sosial yang sangat populer dalam melihat bunga ketika orang berkumpul untuk merayakannya di bawah pohon. Ini mencapai puncaknya pada akhir Maret atau awal April, berlanjut dari selatan ke ketinggian yang lebih tinggi ke utara. Selain menjadi festival perayaan, bunga kefanaan sakura juga merupakan metafora simbolik yang abadi untuk menggambarkan eksistensi duniawi. Selanjutnya yaitu anyelir. Revolusi bunga pada tahun 1974 adalah kudeta militer berhaluan kiri yang menggulingkan kediktatoran ini selama 48 tahun di Portugal, memulihkan hak-hak sipil dan kebebasan politik. Selama acara tersebut, orang-orang turun ke jalan untuk mendukung kaum revolusioner dan memasukkan anyelir merah ke dalam tong senapan tentara, sehingga menukar peluru dengan bunga. Sejak saat itu di Portugal, anyelir ini menjadi simbol kebebasan dan kebebasan politik, menambahkan dimensi baru pada makna bunga ini dan contoh bagaimana simbolisme bunga dapat terus diciptakan kembali. Banyak tumbuhan lain yang merupakan simbol nasional meskipun bukan tanaman asli negara yang mereka wakili sekarang, seperti kasus nanas atau Ananas sativus di Filipina, di mana ia digunakan untuk kostum nasional. Meskipun manusia mungkin telah menggunakan simbol khusus untuk mengidentifikasikan diri mereka dan kelompok mereka sejak lama, lambang Eropa ini menetapkan kode paling awal pada
separuh pertama abad ke-12. Ksatria dan prajurit ini merasa perlu untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kain yang memiliki lambang yang menggambarkan elemen bergaya seperti bunga, daun, buah, dan pohon, atau hewan seperti unicorn, kuda, singa, atau beruang. Selanjutnya yaitu lambang Portugis dengan cabang zaitun emas. Tanaman yang direpresentasikan dalam lambang sering dipilih sebagai referensi eksplisit untuk nama keluarga atau kiasan asalnya. Saat ini tumbuhan masih digunakan dalam lambang nasional yang merupakan versi sementara dari lambang kuno, seperti pada gambar tersebut yaitu daun zaitun. Oke, selanjutnya yaitu plants, people, and color. Warna adalah persepsi pikiran manusia yang menanggapi gelombang dan partikel tertentu yang bergerak di alam semesta. Nah, menurut energi dan panjang gelombangnya, manusia akan melihat dan mengkategorikannya dengan nama yang berbeda seperti warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan lain-lain. Nah, seringkali nama-nama warna dikaitkan dengan tumbuhan seperti mawar, kemudian ada persik yang menghasilkan warna oranye, kemudian ada lavender yang menghasilkan warna ungu, ada zaitun, dan ada cerise. Kemudian juga ada tanaman yang menghasilkan warna nila. Nah, selain itu juga ada dari hewan, yaitu salmon, koral, dan merak, atau juga ada dari mineral, yaitu pirus dan aquamarine. Nah, beberapa warna dari pewarna tanaman sangat terkait dengan benda-benda yang digunakan oleh kelompok etnis, yaitu dari etnis Tuareg yang menggunakan warna nila, kemudian agama, yaitu agama Buddha yang menggunakan kunyit, atau dengan pengrajin terampil dari daerah-daerah tertentu seperti karpet merah atau karpet oriental. Nah, dalam kasus ini, warna telah melampaui makna utamanya sebagai hasil dari bahan pewarna menjadi simbol kelompok manusia tertentu. Nah, warna biru ini jarang ditemukan pada tumbuhan dan sering kali dihasilkan dari adanya pigmen alami yang disebut antosianin yang memiliki peran fisiologis dan ekologis. Nah, warna biru ini paling terkenal di palet warna. Pada tumbuhan Indigofera sp, menghasilkan pewarna alami yaitu warna nila atau warna indigo, dan banyak budaya kontemporer masih mewarnai kostum tradisional mereka dengan warna nila, seperti dari Afrika Barat, dari Mali, kemudian Arab, dari Oman, Yaman, hingga Pakistan, India, dan Cina. Nah, di antara mereka adalah orang yang berkerudung, misalnya dari etnis Tuareg, yaitu kelompok nomaden Berber yang tinggal dan berdagang di Gurun Sahara dari Mali dan Niger hingga Aljazair dan Libya. Nah, laki-laki dewasa Tuareg ini secara tradisional menggunakan tagelmas, sebuah pakaian yang diwarnai nila, baik kerudung maupun sorban, yang menjadi simbol suku mereka. Nah, kegelapan yang bersinar dari tagelmas ini juga merupakan simbol status dan kekayaan. Nah, secara tradisional, biksu dan biksuni mengenakan jubah yang diwarnai dengan warna kunyit kuning sebagai tanda bahwa mereka mengikuti jalan dan ajaran Buddha. Nah, pewarna kuning alami ini dihasilkan oleh kunyit Curcuma longa atau nangka Artocarpus heterophyllus yang juga dapat digunakan. Nah, selanjutnya penghasil warna kuning dari saffron atau Crocus sativus. Umumnya dikenal sebagai rempah-rempah termahal di dunia karena teknik pemanenan dan pengolahannya yang memakan waktu. Nah, wilayah pertumbuhan utamanya terletak di Spanyol, Iran, dan Kashmir. Zat pewarna utama saffron adalah krokin, kemudian carotenoid, dan yang diperoleh dari corak dan stigma bunga. Nah, saffron kuning ini memiliki simbolisme yang sangat tinggi di kalangan umat Buddha, karena itu adalah warna yang dipilih oleh Buddha untuk mengekspresikan penolakan dan kerendahan hatinya. Nah, di Tiongkok juga hingga jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, warna kuning cerah diperoleh dari buah kaca piring,
Gardenia Augusta yang disediakan untuk jubah sutra upacara kaisar. Nah, permadani oriental buatan tangan dari Asia Barat dan Tengah hingga India, warna merah yang dihasilkan itu pada senyawa organik yaitu alizarin yang diekstraksi dari akar tanaman Rubia tinctorum. Nah, selama berabad-abad pewarna merah dari Turki ini diproduksi menggunakan proses yang menghasilkan warna merah cerah dan tahan lama, sulit ditiru dengan pewarna tanaman lainnya. Pada lantai kuil, masjid, tenda, dan rumah pribadi secara tradisional ditutupi dengan karpet rajutan tangan yang menggambarkan motif tanaman bergaya dan pola geometris di atas matriks katun merah, wol atau sutra. Karpet merah dengan motif atau pembuatan yang rumit ini adalah lambang keahlian, kekayaan, dan terkadang bahkan karakter dalam cerita rakyat tradisional seperti karpet terbang atau karpet ajaib yang dengan sendirinya menjadi simbol peradaban Muslim dan Timur. Nah, tumbuhan lain memainkan peran sentral dalam ritus peralihan simbolik seperti dalam pernikahan Muslim, Yahudi, Gipsi, Zoroastrian, Sikh, dan Hindu. Nah, dari tanaman Lawsonia inermis ini bisa digunakan untuk pembuatan henna. Nah, dari penggunaan henna ini secara simbolis dikaitkan dengan kesuburan, tetapi juga dianggap sensual dan digunakan sebagai agen kecantikan untuk mendekorasi dengan motif yang rumit pada tangan dan kaki pengantin wanita. Nah, warna yang diperoleh dari tanaman juga dapat memunculkan nama-nama negara seperti di Brazil, dinamai menurut namanya yaitu Pau Brazil atau Caesalpinia echinata karena kayu pohon ini menyerupai bara api redot atau brasa dalam bahasa Portugis. Nah, saat ini spesiesnya Caesalpinia echinata adalah simbol pelestarian alam yang berstatus spesies terancam punah. Di Brazil ini telah menjadi pohon nasional sejak 1978 dan juga keunggulannya adalah kayu terbaik untuk busur yang digunakan dalam alat musik bersenar. Nah, selanjutnya yaitu Murex brandaris yang hidup di tepi Lebanon saat ini, bekas Fenisia. Dalam kerajaan Romawi ini dan Bizantium klasik ini adalah warna kekuasaan, yaitu warna ungu. Kemudian Kaisar Bizantium ini menyandang gelar Porphyrogenitus, secara harfiah lahir di warna ungu. Nah, warna ungu ini sebagai simbol kekuasaan sekuler tertinggi. Selanjutnya yaitu The Symbolism of Plants in Architecture, Literature, and Music. Nah, kita dapat menemukan contoh motif tumbuhan dalam arsitektur pada zaman Mesir kuno. Nah, ketika arsitek mengadopsi lukisan papirus sebagai model untuk ibu kota Kolom. Nah, berikut merupakan lukisan papirus yang terdapat motif tumbuhan dalam lukisan tersebut. Kemudian dalam arsitektur Greco-Romawi terdapat ornamen di ibu kota Korintus ini menggunakan motif tanaman lain dari tanaman Acanthus mollis. Nah, meskipun berasal dari Yunani, tatanan Korintus ini lebih umum
dalam arsitektur Romawi. Di Eropa Barat dan Amerika, ibu kota Korintus digunakan secara luas selama gerakan revivalisme klasik arsitektur hingga tahun-tahun awal abad ke-20. Nah, unsur klasik dalam arsitektur adalah roset. Nah, ornamen pahatan atau pahatan dengan pengaturan melingkar dari semua bagian yang memancar keluar dari tengah menunjukkan kelopak bunga mawar. Nah, elemen lain yang menunjukkan pola kelopak mawar adalah jendela mawar. Misalnya ini yang terdapat di gereja. Nah, aspek pelajaran agama dari jendela mawar ini terlihat ketika menganalisis subjek yang dipilih untuk ditampilkan di setiap kelopak. Biasanya yaitu pada setiap kelopaknya ada Kristus atau Maria yang ditemukan di tengah, kemudian dengan orang-orang kudus, kebijakan, atau peristiwa tahun kalender yang digambarkan di setiap kelopak. Nah, sastra adalah sumber informasi yang kuat tentang penggunaan tanaman pada budaya masa lalu dan kontemporer. Nah, melalui cerita rakyat, hikayat, mitos, atau karya sastra, kita dapat melihat sekilas peradaban yang lenyap dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks budaya di mana tumbuhan tertentu itu digunakan untuk makna simbolis. Nah, seperti pada The Homeric Iliad and Odyssey, kemudian The Tragedies of Aeschylus, kemudian Euripides, dan Sophocles. Nah, bukan hanya mahakarya sastra, tetapi juga sumber informasi yang tak ternilai tentang simbologi tumbuhan sejak zaman Mycenaean, Yunani, hingga Helenistis. Nah, dalam karya sastra lainnya seperti puisi epik Sansekerta yang Agung, kemudian Mahabharata dan Ramayana yang menjadi pusat dari seluruh budaya India. Nah, tumbuhan ini terus digunakan untuk makna simbolis. Dalam musik, keberadaan tumbuhan yang paling nyata adalah melalui bahan mentah yang digunakan dalam instrumen, tetapi ini dapat melampaui penggunaan utamanya dan menjadi simbol budaya, seperti alat musik di Spanyol yang merupakan simbol nasional yang sering dimainkan oleh penyanyi atau penari tradisional. Nah, nama Spanyol atau castanuelas ini adalah bentuk kecil dari kata yang digunakan untuk buah kastanye atau Castanea sativa. Kemudian di wilayah Andes, sirkuri musik dari pan pipes yang terbuat dari bambu menjadi simbol budaya Andes. Seperti halnya maracas, alat musik idiopon yang terbuat dari batok kelapa atau labu Crescentia Chujete yang melambangkan musik Karibia. Nah, pada awal abad ke-18 di Cremona, Italia ini, Antonio Stradivarius ini menciptakan biolanya yang terkenal menggunakan kayu yang tumbuhnya lambat dan resin tanaman sebagai pernis. Nah, saat ini biola adalah simbol kekayaan dan pencapaian karir bagi mereka yang memiliki kesempatan langka untuk memiliki atau memainkannya. Nah, reputasinya yang begitu tinggi sehingga nama Stradivarius ini biasa dipanggil sebagai simbol keunggulan di bidang lain yang tidak terkait. Nah, kemudian di San Francisco ada lagu yang berjudul Be Sure to Wear Flowers in Your Hair yang diciptakan oleh Scott Mackenzie. Kemudian ada Where Have All the Flowers Gone yang diciptakan oleh Peter Seeger. Nah, kedua contoh lagu tersebut ini bagaimana asosiasi klasik bunga dengan perdamaian dan militansi anti perang digunakan dalam himne ikonik
pada tahun 1960-an. Kemudian di lagu yang Summer of Love pada tahun 1967 ini merupakan kumpulan mitos kaum hippies dan anak muda yang secara kolektif dikenal sebagai Flower Power Generation. Nah, kebutuhan budaya umat manusia telah mewujudkan tumbuhan dengan konsep antropogenik yang mengungkap petunjuk evolusi pikiran manusia dan terus menambah dimensi baru dalam sejarah manusia dan tumbuhan. Nah, studi tentang penggunaan simbolik masa lalu dan kontemporer dari tanaman mengungkapkan bentuk representasi dan komunikasi yang rumit serta konsepsi yang lebih baik tentang tatanan komik, keyakinan agama, dan kode artistik. Nah, kajiannya juga membalik pembagian pengetahuan manusia yang tidak wajar menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebuah tren yang pasti akan diperdalam, diperkuat, dan dikembangkan oleh penelitian di masa depan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai beruang. Nah, dalam ilmu alkimia atau ilmu pengetahuan di barat pada zaman kuno, beruang merupakan nigredo. Nigredo atau kegelapan dalam alkimia berarti pembusukan atau dekomposisi. Nah, para alkemis atau ahli alkimia percaya bahwa sebagai langkah pertama dalam mencapai batu filsuf, semua bahan alkimia harus dibersihkan dan dimasak secara ekstensif untuk menseragamkan kehitamannya. Dari bahan utama dalam ilmu alkimia ini sehingga hewan ini melambangkan semua jenis cara dan naluri. Nah, beruang dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan kejam. Nah, beruang juga dianggap sebagai hewan yang berasal dari bulan dan merupakan sahabat dari Dewi Hutan. Selanjutnya yaitu gajah. Secara umum, simbol gajah melambangkan kekuatan dan tenaga libido. Kepercayaan masyarakat India menganggap gajah sebagai penopang dan penyangga alam semesta. Pada prosesi kerajaan di India, gajah merupakan kendaraan yang dinaiki oleh raja dan ratu. Nah, selain itu juga gajah melambangkan simbol awan karena warnanya yang abu-abu. Pada abad pertengahan, gajah melambangkan kebijaksanaan, moderasi, dan keabadian dan belas kasihan. Negeri Gajah Putih merupakan julukan yang dimiliki negara Thailand. Nah, sudah berabad-abad gajah memang menjadi ikon bagi Thailand. Chang yang berarti gajah dalam bahasa Thai juga telah diresmikan sebagai hewan nasional. Gajah yang dikeramatkan itu telah menjadi bagian dari kebudayaan Thailand. Dilansir The Culture Trip, alasan utama gajah dijadikan simbol negara oleh Thailand adalah karena hewan itu dianggap kuat dalam waktu yang lama dan panjang umur. Selanjutnya yaitu kelelawar. Nah, banyak pandangan yang keliru tentang kelelawar karena sifat alami hewan ini tidak biasa, yaitu melakukan aktivitas dan kegiatan pada malam hari. Nah, di Cina kelelawar dianggap melambangkan kebahagiaan dan umur panjang. Masyarakat barat zaman dahulu menganggap kelelawar kurang lebih sama seperti naga dan digolongkan sebagai makhluk berkelamin ganda atau hermaprodit. Nah, bentuk sayapnya selalu disangkut pautkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan neraka. Selanjutnya yaitu lebah. Dalam tulisan Mesir kuno, lebah melambangkan susunan atau struktur kerajaan dengan menganalogikan struktur dari komunitas lebah. Terutama lebah dianggap sebagai simbol kreativitas, kerja keras, dan kemakmuran karena madu yang dihasilkan oleh lebah. Nah, masyarakat Yunani menganggap lebah sebagai lambang kerja keras dan ketaatan. Selain itu juga pada ajaran tentang kehidupan gaib, lebah melambangkan jiwa manusia bukan hanya karena madu, tapi juga karena pola hidup lebah yang selalu bersama-sama, dianggap sama seperti kumpulan jiwa-jiwa dalam suatu tempat suci di mana suatu saat nanti semua jiwa manusia akan berkumpul di tempat itu. Dalam masyarakat Kristen, lebah melambangkan kerajinan dan pandai berbicara. Nah, yang terakhir yaitu di masyarakat Indo-Arya dan dalam tradisi Muslim, pandangan tentang lebah ini tidak berbeda dengan ajaran tentang kehidupan gaib. Selanjutnya yaitu lumba-lumba.
Nah, pada beberapa simbol melukiskan lumba-lumba dengan corak dua lumba-lumba kembar dengan posisi satu di atas dan lainnya di bawah, dan hal ini melambangkan dual aliran kosmik involusi dan evolusi. Nah, lumba-lumba diartikan sebagai lambang keselamatan yang diinspirasi oleh legenda kuno bahwa lumba-lumba adalah sahabat manusia. Figur lumba-lumba juga biasa dibuat melingkari bagian jangkar kapal dengan tujuan mengingatkan agar selalu berhati-hati. Selanjutnya yaitu serigala. Bagi orang Romawi dan Mesir kuno, serigala adalah lambang keberanian. Serigala juga dianggap menjelma sebagai pengawal pada setiap kejadian-kejadian besar. Nah, pada mitologi masyarakat Nordik dikatakan ada seekor serigala yang mengirimkan yang mengerikan bernama Penris yang berhasil menghancurkan rantai besi dan pergi ke dalam perut bumi. Nah, di mana pada saat senja, keluar dari dalam perut bumi tempat serigala tersebut tinggal para raksasa jahat yang kemudian akan menelan matahari. Nah, dari cerita itu maka serigala dianggap sebagai lambang kejahatan bagi masyarakat Nordik. Kemudian ular. Keterbatasan fisik tidak menghalangi gerakan lincahnya saat di tanah maupun saat memanjat. Hal itu membuat hewan ini dianggap sebagai lambang keuletan, kekuatan, dan kesederhanaan. Nah, di India, ular sangat dihormati sebagai hewan suci karena dianggap sebagai penjaga mata air kehidupan dan keabadian. Karena bentuknya yang berliku-liku, maka ular dianggap sebagai simbol dari kebijaksanaan dan sebuah misteri besar. Pandangan negatif terhadap ular adalah ular merupakan lambang kehancuran. Hal ini terjadi ketika pada zaman Mesir kuno, ketika Musa yang membawa tongkat yang bisa menjadi ular meninggalkan Mesir dan menyeberangi Laut Merah, maka semua kekuatan tentara Mesir ikut tenggelam di Laut Merah. Selanjutnya, materi mengenai hewan sebagai simbol. Setiap negara biasanya memiliki binatang-binatang tertentu yang dijadikan sebagai simbol khusus dalam kebudayaan tradisionalnya. Terutama di negara-negara bagian Asia seperti Jepang, menjadi salah satu di Asia yang memiliki unsur tradisional yang sangat kental seperti halnya negara Cina, India, dan juga Indonesia. Kehadiran hewan-hewan tertentu di negara Sakura atau matahari terbit ini memiliki makna yang khusus yang sangat dipercaya oleh masyarakat-masyarakat lokal sejak zaman dahulu. Kupu-kupu atau coho. Sejak zaman kuno Jepang sudah menganggap hewan kupu-kupu sebagai bagian dari jiwa yang hidup dan mati. Mereka percaya jika roh-roh orang mati akan mengambil bentuk kupu-kupu ketika mereka melakukan perjalanan ke dunia lain atau menuju ke kehidupan yang abadi. Kupu-kupu di Jepang juga sering digunakan sebagai simbol untuk gadis-gadis muda yang akan beranjak menjadi wanita dewasa, serta juga diyakini sebagai lambang dari kegembiraan dan umur panjang. Selain itu, sebuah simbol yang berbentuk dua kupu-kupu menari satu sama lain, itu adalah simbol kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Lalu selanjutnya ada ikan koi. Ikan ini tentunya sangat familiar di mata orang Indonesia. Namanya koi diambil dari bahasa Jepang yang berarti carp, yaitu jenis ikan tawar yang masih sejenis dengan ikan mas. Ikan ini menjadi simbol ketekunan oleh masyarakat Jepang karena kecenderungan ikan ini yang sering berenang di hulu sungai dan menahan aliran air yang deras. Ikan koi juga melambangkan kesetiaan dan pernikahan di Jepang. Desain logo ikan koi yang melawan arus air adalah lambang untuk sebuah festival Hari Anak yang jatuh pada tanggal 5 Mei. Hal itu juga untuk menginspirasi anak-anak untuk mau bekerja keras agar berhasil dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya ada kura-kura atau kame. Orang Jepang sejak zaman dahulu percaya bahwa kura-kura adalah simbol untuk kebijaksanaan, keberuntungan, perlindungan, dan umur panjang, sama halnya seperti di negara Cina. Kura-kura dipercaya memiliki sihir yang dapat menyatukan langit dan bumi dalam kisah mitosnya. Dengan cangkangnya mewakili surga dan pada bagian bawahnya mewakili bumi. Lalu ada singa atau komainu.
Singa tidak pernah ada di Jepang karena memang bukan hewan endemik negara ini. Tetapi sosok singa ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan juga perlindungan. Simbol binatang singa di Jepang ini sering hadir di tempat-tempat ibadah. Para wisatawan pastinya sering menemukan sepasang patung singa yang menjaga pintu masuk kuil-kuil di Jepang. Karena sosoknya yang unik, mereka juga sering disebut sebagai anjing singa karena memiliki wujud yang mirip seperti anjing dan singa, serta diyakini dapat mengusir roh jahat. Lalu ada kucing. Kucing juga menjadi hewan yang berperan penting dalam tradisi mitos Jepang. Hewan ini dipercaya membawa keberuntungan atau dapat mengatur keberuntungan seseorang, sehingga mereka sering sekali dijadikan jimat yang dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan, dan juga kemakmuran. Oleh karena itu, ada sebuah benda yang dibuat menyerupai hewan kucing dengan kaki kanannya yang terangkat dan bergoyang seolah-olah memanggil orang. Ini disebut dengan maneki neko, atau sering dibilang kucing pemanggil pelanggan oleh para pemilik tempat usaha atau bisnis karena benda itu sering diletakkan di pintu masuk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Cindy Marisa, yaitu mengenai hewan yang dijadikan lambang beberapa negara di dunia. Nah, di dunia ini ada banyak negara yang memiliki lambang resmi yang diambil atau terinspirasi dari beberapa hewan kuat. Nah, negara tersebut bukan tanpa alasan mengambil hewan-hewan tersebut untuk dijadikan lambang negaranya. Lambang-lambang tersebut tentunya memiliki filosofi luhur yang diyakini dan dipegang teguh oleh negara yang bersangkutan. Nah, salah satu contohnya yaitu yang pertama ada singa, yaitu sebagai lambang negara Inggris. Nah, negara Inggris ini identik dengan lambang atau simbol singa. Bahkan tim nasional sepak bola Inggris pun memiliki simbol Three Lion seperti gambar yang bisa kita lihat di samping sini ya. Nah, singa di sini itu menggambarkan sifat-sifat berani dan ditakuti. Diketahui, Inggris memang sudah lama menggunakan lambang singa sebagai simbol atau lambang kerajaan. Simbol singa telah ada di Inggris pada abad ke-12, di mana awal mulanya digunakan untuk dijadikan lambang dari pasukan khusus kerajaan. Nah, meskipun lambang Inggris ini banyak mengalami evolusi dan perubahan, singa ini tetap menjadi simbol utama yang sampai saat ini dipertahankan. Lalu selanjutnya itu ada dari Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Nah, salah satu lambang negara yang memiliki filosofi luhur adalah Garuda Pancasila. Lambang negara Indonesia selain memiliki filosofi luhur, juga mempersatukan berbagai macam suku, budaya, adat, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia dengan semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu Garuda ini identik dengan elang Jawa ya, di mana elang Jawa sangat terkenal sebagai elang yang tangguh, berani, dan dianggap sebagai penguasa langit Pulau Jawa. Salah satu ciri elang Jawa adalah jambul yang ada di kepalanya dan warna emas di bulu-bulunya yang ada di bagian depan tubuhnya, di mana digambarkan sama seperti lambang Garuda Pancasila. Filosofi luhur yang terkandung di dalamnya sangatlah kuat, yaitu tangguh, berani, damai, dan bercita-cita menjadi negara besar yang dihormati oleh dunia. Lalu selanjutnya itu ada elang emas yang menjadi lambang negara Meksiko. Nah, jika kalian lihat bendera Meksiko ini akan melihat simbol negara tersebut terdapat di tengah-tengah ya. Jadi di antara hijau, putih, dan merah, lambang negara itu terdapat di tengah-tengah. Lalu simbolnya itu adalah burung elang emas yang sedang memangsa ular derik ya. Nah, elang yang memangsa ular ini diyakini sebagai simbol kebenaran yang mengalahkan kejahatan. Dulunya, elang juga menggambarkan cita-cita bangsa Aztec kuno, di mana suku Aztec ini akan mendirikan kota manakala terdapat elang bertengger di pohon kaktus. Kini, filosofi-filosofi tersebut tergabung menjadi sebuah lambang negara, yakni pantang menyerah dan kebenaran yang akan mengalahkan kejahatan. Lalu selanjutnya ada kuda-kuda yang menjadi lambang negara Nigeria. Nah, negara berpopulasi 205 juta jiwa tersebut menggunakan simbol yang terinspirasi dari kuda dan elang. Elang ini melambangkan kekuatan yang ini. Lalu sedangkan kuda melambangkan martabat dan kehormatan. Selain itu, ada perisai berwarna hitam yang melambangkan tanah subur di negara-negara Afrika. Afrika juga menggunakan cap
stempel dan dari kepresidenan Nigeria juga menggunakan lambang tersebut ya. Namun sempat tidak digunakan pada tahun 1983 sampai 1999 karena gejolak militer. Setelah tahun 1999, stempel dan lambang tersebut kembali digunakan hingga saat ini. Lalu yang terakhir adalah elang yang menjadi lambang negara Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat menjadikan elang sebagai simbol dan lambang negara. Diketahui, simbol kenegaraan ini sudah dibuat sejak tahun 1776 pada Kongres Kontinental pertama. Setiap dokumen dan berkas negara memiliki cap atau stempel yang sama dengan lambang negara. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat tak lama setelah kemerdekaannya. Nah, elang yang digunakan sebagai simbol adalah elang botak, di mana spesies elang ini dikenal sangat tangguh dan dianggap sebagai penguasa udara, merdeka dan menguasai teritorial. Sedangkan tanaman zaitun dan anak panah yang dicengkerat oleh elang mempresentasikan perdamaian dan juga perang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu simbolisme hewan dalam lukisan. Seniman suka memasukkan simbolisme dalam karya mereka. Hal ini dapat memberi sebuah karya suasana misteri atau keingintahuan tertentu, dan bentuk bahasa visual yang sangat baik yang dapat ditafsirkan oleh orang yang melihat seni dengan berbagai cara. Hewan adalah salah satu bentuk simbolisme yang paling umum digunakan. Pada abad pertengahan, diyakini bahwa hewan memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dari yang jahat pada manusia. Simbolisme semacam itu mulai dimasukkan ke dalam karya seni, dengan hewan digunakan sebagai simbol tertentu untuk mewakili bagian dari jiwa manusia seperti keserakahan atau nafsu. Simbolisme hewan ini sangat menonjol pada periode Renaissance, di mana beberapa seniman menggunakan hewan untuk menyampaikan narasi agama mereka sendiri dalam lukisan mereka. Pada seniman ini tidak selalu menggunakan simbolisme tradisional untuk setiap hewan. Mereka cenderung memelintir dan menyesuaikan makna penyertaan hewan sehingga setiap karya seni akan memiliki makna simbolis yang sama sekali berbeda dengan karya yang lainnya. Nah, yang pertama ada cerpelai. Cerpelai telah menjadi simbol kesucian sejak zaman kuno. Nenek moyang kita percaya bahwa cerpelai ini lebih baik mati daripada mengotori bulu putihnya yang indah. Bahkan Da Vinci ini menggunakan cerpelai dalam karyanya Lady with an Ermine yang menggambarkan Cecilia yang merupakan nyonya adipati Milan, Ludovico Sforza. Nah, Ludovico ini adalah pelindung Da Vinci dan potret itu dibuat sebagai alegori hubungan antara Cecilia dan Ludovico. Karena Cecilia ini telah melahirkan seseorang putra bagi Ludovico, dikatakan bahwa cerpelai ini salah satu simbol Ludovico ketika dia dianugerahkan Ordo Ermine oleh Raja Napoli. Selanjutnya yaitu ada burung. Burung digunakan selama Renaissance untuk menggambarkan pengorbanan dan kebangkitan serta jiwa dan kematian. Salah satu burung paling populer yang digunakan selama periode ini adalah kutu emas. Kutu emas ini memiliki simbolisme tambahan untuk penyembuhan orang sakit. Tradisi Kristen menyatakan bahwa seekor kutu emas atau robin telah mencabut duri dari mahkota di atas kepala Kristus, dan setetes darahnya telah menodai bulu di wajah atau lehernya. Raphael ini memasukkan simbolisme dalam Madonna of the Goldfinch yang menggambarkan Maria, Kristus, dan Yohanes Pembaptis dalam formasi segitiga geometris untuk mewakili Tritunggal Maha Kudus. Yohanes Pembaptis ini memegang emas dengan Kristus menyentuhnya. Hewan memiliki pengaruh luar biasa pada lukisan still life, dan apa yang coba disampaikan oleh sebuah lukisan, meskipun orang yang melihat karya seni memiliki pandangan berbeda tentang pesan karya seni tersebut. Simbolisme ini alat yang berguna di gudang seniman. Mereka dapat menggunakan pekerjaan mereka sebagai komunikasi visual dari suatu tema atau keyakinan mereka. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal materi dan juga penyampaiannya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.